Pedangdut Mansur S terlihat mendatangi rumah duka Hamdan ATT di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 1 Juli 2025. Kehadiran Mansur S untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sahabatnya Hamdan ATT yang sudah berpulang. Mansur mengakui dirinya lah yang mendorong Hamdan untuk terjun ke industri musik sebagai penyanyi dan pencipta lagu dangdut. Mansur menyebut selama puluhan tahun menjadi pencipta lagu, ketenaran Hamdan pun tidak pernah pudar berkat karya-karyanya yang hits di belantika musik dangdut Indonesia. Mansur S menyampaikan pesan terakhir untuk mendiang Hamdan ATT. Ia menyebut sahabatnya adalah publik figur yang religius dan selalu membuat karya hits di negeri ini. Ya, nyanyikan terus piring berdua, ada lagi apa ya, lagu apa namanya? Pendusta. Iya, itu juga populer di masyarakat. Jadi ada beberapa. Ya karena menurut mungkin barometer, kalau dia punya cuma satu lagu, ini akan bisa terlupakan. Kalau dia punya satu lagu populer bisa cepat terlupakan. Tapi kalau dia punya beberapa lagu yang diterima di mata masyarakat, insya Allah dia akan bertahan. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang masih ingat ya bahwa almarhum ini yang sudah cukup. Berarti waktu kasus seperti itu beliau itu masih belum aktif menyanyi? Belum aktif nyanyi, cuma banyak bikin lagu, ya cipta lagu, ya banyak cipta lagu dulu dia. Itu sekitar tahun berapa tuh? Tahun berapa? 70-an, 80-an? 80-an kali ya? Haji Hamdan Mahmud yang saya dorong dia di tahun-tahun berapa? 80-an ya? Naik ya? Sebelum itulah saya dorong dia. Saya support dia, dan suara kamu bagus. Jadi artinya, ini pan yang dekat sekali dulu ada dia, ada almarhum pasti ada dia. Jadi mungkin dia pernah juga kayak gitu. Jadi ini Haji Mansur yang paling kita salut dengan itu dia tadi tipis tebal kalau dia bernyanyi. Dia paling kayak jadi kalau ada range yang lebar itu kadang-kadang kita bisa lebih enak. Nah itulah kayak gitu. Jadi kita saling berbagi dengan teman. Siap. Bang, mungkin tambahan sedikit Pak Haji mengenai kan Pak Hamdan sebelum meninggal kehidupannya juga maksudnya cukup kekurangan juga, maksudnya berobat sakit terus berobat juga harus pakai BPJS juga, terus juga mungkin pemasukan dari royalti juga berkurang, mungkin pendapatnya seperti apa Bang? Pendapat Abang seperti apa gitu? Saya kira dengan kurun waktu sakit yang begitu lama, artinya kita nggak tahu sejauh mana untuk masalah hal seperti itu, mungkin kita nggak perlu bicarakan seperti itu. Jadi yang penting mari kita doakan ya, mudah-mudahan almarhum ini diterima oleh Allah husnul khotimah, amal ibadahnya diampuni dosanya. Manusia tidak ada yang sempurna ya kan, pasti ada yang salah dan ada kenakalan dan benar kayak gitu. Saya kira itu yang bisa. Tapi dari rekan-rekan penyanyi lawas gitu Bang, saya kira lawas itu sama. Ya maksudnya sering banyak membantu kehidupannya Pak Hamdan nggak sih? Apa? Banyak membantu kehidupan Pak Hamdan nggak sih sebelum akhirnya? Kita hal kayak gitu saya kira itu urusan antara manusia dengan manusia kayak gitu, itu aja saya kira. Jadi siapapun kemungkinan kalau memang itu silakan untuk kayak gitu. Jadi saya tidak bisa juga hal kayak gitu. Terakhir Bang, mungkin pesan buat masyarakat Indonesia, pesan untuk masyarakat Indonesia terkait meninggalnya Pak Hamdan seperti apa? Oke. Saya kira pesan yang paling mendalam untuk saya mungkin almarhum sebagai seorang public figure yang sudah cukup populer di belantika musik dangdut. Saya kira sampai kapanpun ini tidak bisa terlupakan dan tidak mungkin dilupakan. Ya, karyanya, suaranya, lagunya pasti akan tetap dikenang dan tetap didengar oleh masyarakat luas Indonesia bahkan mungkin dunia. Untuk itu sekali lagi selamat jalan kawan. Mudah-mudahan
Allah memberikan tempat yang layak buat kamu. Amin. Husnul khotimah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.